Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang hari kawan Diska semuanya, tentunya dengan info terkait kesehatan. Untuk itu, tetap join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun. Dan hari ini telah hadir di studio ada narasumber kita pada hari ini, ada Ibu Suparida SSI APT. Ini merupakan Kepala Subkoordinator Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman. Betul ya Bu ya? Iya, panjang. Panjang ya. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu Suparida? Alhamdulillah baik Mbak Ilmi. Alhamdulillah sehat gitu ya Bu ya? Sehat, dia tetap sehat. Mau hari kesehatan. Oke, tetap sehat luar biasa gitu. Untuk kawan Diska semuanya, hari ini kita akan membahas kalau kita lihat di awal tadi Ibu Suparida ini di bidang makanan dan minuman. Maka dari itu kita akan membahas tentang izin edar pangan gitu ya Bu ya, perizinan pangan gitu. Jadi untuk kawan Diska semuanya tolong disimak dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Bu Suparida hari ini. Oke, Bu Suparida, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan izin edar pangan nih? Kalau kita kan taunya izin ini izin mengemudi gitu aja. Ternyata pangan ini ada izinnya juga ya Bu ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Terima kasih Mbak Ilmi. Jadi untuk izin edar pangan yaitu izin yang diberikan pada suatu produk di mana dia boleh diedarkan atau istilahnya boleh dijual. Dijual dengan persyaratan tertentu. Dan biasanya kan ada yang kemasan, dia yang biasanya tidak dijual langsung sih ya. Jadi tetap bisa langsung ataupun nanti dikemas dan dijual gitu. Dan itu harus mempunyai izinnya. Harus ada izinnya. Harus ada izinnya, iya. Yang mengeluarkan izin edar pangan ini sebenarnya dari siapa sih Bu? Iya, kalau izin pangan ini ya, karena sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa pangan ini ada beberapa kelompok ya, yang nantinya juga dari perizinannya juga berbeda-beda ya terkait dengan kewenangannya. Kalau dari jenisnya, kalau jenis pangan ini bisa yang pertama adalah pangan olahan yang terkemas ya, jadi pangan yang sudah mengalami pengolahan ya, pengolahan baik itu diolah dari zatnya langsung atau penambahan bahan-bahan tertentu. Terus ini perizinannya bisa di BPOM ataupun bisa di kabupaten kota. Jadi kalau yang di BPOM biasanya untuk pangan-pangan yang diizinnya biasanya ada MD, ada ML ya tulisannya. Kalau yang di kabupaten kota ini biasanya yang mungkin dari Bapak Ibu dikenal dengan PIRT. PIRT ya, ini kepanjangannya Bu, PIRT. Produk industri rumah tangga, pangan ya, pangan industri rumah tangga. Iya. Oke. Itu ya Bu ya? Iya. Kemudian untuk cara mendapatkan Bu surat izinnya gimana Bu? Cara mendapatkan surat izin ya untuk izin edar ini, jadi biasanya tadi yang pertama tadi olahan ya Mbak, tadi mungkin saya lanjutkan lagi. Tadi yang pertama adalah produk olahan tadi, yang kedua adalah pangan segar, ada juga pangan segar, mungkin dari Bapak Ibu juga pernah lihat seperti beras ya, ada juga mungkin di supermarket itu mungkin ada kemasan-kemasan, ada lada, bubuk ya, ada juga kadang-kadang apa ya seperti daun salam atau daun apa yang memang dikemas di dalam suatu wadah yang dia bisa dijual dalam kemasan tersebut. Terus yang ketiga ada juga produk pangan yang siap saji ya. Jadi untuk pangan siap saji ini perizinannya ada di kabupaten kota, yang biasanya yang diizinkan adalah sertifikat layak izin sanitasi biasanya itu. Kalau untuk yang pangan segar itu untuk perizinannya ada di Kementerian Pangan, jadi bukan di kami di kesehatan ya, jadi ada di Kementerian Pertanian ya, pertanian, atau mungkin di bawahnya ada Badan Pangan Nasional, atau kalau yang di provinsi itu ada namanya OKKPD ya, provinsi dan kabupaten, jadi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah gitu. Terus tadi selain itu juga ada produk yang dia mengandung pangan yang mengandung herbal ya, yang biasanya
ini dibuat untuk produk-produk yang lebih ke obat tradisional. Ya, jadi ini izinnya juga ada di BPOM, tetapi beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi izinnya adalah makanan dan minuman, kalau yang mengandung herbal ini izinnya adalah obat tradisional. Oke, gitu. Jadi ada 4 klasifikasi gitu ya, Bu ya. Ada pangan olahan kemasan, kemudian pangan segar gitu ya, Bu ya. Iya, pangan segar. Ada pangan siap saji dan pangan mengandung herbal. Ini untuk perizinannya berarti beda-beda gitu ya, Bu ya. Beda-beda, iya. Beda-beda. Kalau di Dinas Kesehatan membawahi di untuk PIRT. PIRT. Ya. Oke, untuk PIRT. Nah, kenapa sih Bu kok perlu ada perizinan ini? Sebenarnya seberapa urgentnya sih makanan ini harus ada izinnya gitu, Bu? Iya, di sini kalau terkait dengan izinnya, mungkin di pangan ini istilahnya ada keamanan pangan ya. Ya tentunya keamanan pangan ini suatu kondisi dan upaya untuk menciptakan atau menghindari pangan itu dari cemaran-cemaran, baik itu cemaran bisa kimia, biologi, fisik, ya yang nantinya dia dapat merugikan, dapat membahayakan kesehatan manusia, ya kesehatan kita ya. Jadi bagaimana produk tadi bisa aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi intinya ketika perizinan itu kita memberikan suatu hampir jaminan ya, bahwa ataupun dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari pangan-pangan yang tidak aman. Oke, jadi menghindari faktor-faktor resiko yang tidak tadi gitu ya. Iya. Oke, kemudian kalau misalkan kita menilai kabar-kabar terbaru gitu ya, Bu ya. Kan ini kan ada yang lagi rame itu kan terkait anggur, Bu. Ya kan, Bu? Anggur yang warna hijau itu kan katanya tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Ini sebenarnya bagaimana sih, Bu? Iya. Tadi kalau anggur ini kan sebenarnya ikutnya masuk kategori pangan segar ya. Betul. Dan sebenarnya dari kewenangan perizinan itu berada di Kementerian Pertanian ya. Jadi sini di dalam pangan segar sendiri pun nanti ada beberapa kategori ya, diantaranya juga produk atau pangan yang diimpor, pangan yang dalam negeri, dan juga nanti pangan untuk, atau biasanya istilahnya pangan segar PSAT, jadi bisa pangan segar asal tumbuhan. Ada juga nanti pangan segar asal hewan. Jadi ya kalau yang tumbuhan ini biasanya di Kementerian Pertanian ya, dan di situ ketika suatu produk itu masuk ke negeri kita atau diimpor, tentunya dari pihak yang mempunyai otoritas atau kewenangan ya, kalau di sini seperti mungkin kalau tadi Kementerian Pertanian ya, jadi mempunyai standar-standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk yang masuk ke dalam negeri itu bisa aman untuk dikonsumsi. Jadi bisa jadi itu nanti contohnya ada kandungan persyaratan kandungan mikrobanya berapa, terus juga persyaratan mungkin dari zat kimia. Jadi termasuk kemarin kalau yang anggur yang rame itu kan karena dia salah satunya residu pestisida. Jadi di sini termasuk zat kimianya itu melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Oke. Gitu. Jadi berbahayanya karena ada kandungan pestisida yang melebihi gitu ya? Iya, yang melebihi. Jadi kadang-kadang kan ketika produk tadi biasanya ketika dalam penanamannya itu menggunakan pestisida, itu kan kadang tidak bisa mungkin 100% jadi ini ya, nol, tidak ada ya, tetapi di situ ada batas minimal yang diperbolehkan di mana itu masih aman untuk tubuh kita. Oke, jadi kemarin kalau misalkan ada berita terkait anggur itu juga ini ya berarti berbahaya gitu ya, Bu ya, kalau misalkan kandungannya melebihi yang ditetapkan tadi. Iya, gitu. Betul. Iya, kemarin kan juga dari Balai POM dan juga dari Badan Ketahanan Pangan ya, karena memang secara kewenangan ada di Badan Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian ini, tetapi untuk BPOM sendiri salah satu tugas dan fungsinya adalah pengawasan obat dan makanan ya, sebagaimana namanya. Jadi
BPOM juga membantu dalam pengawasan, tetapi untuk kewenangan untuk menarik atau tidak diperbolehkannya impor lagi itu kewenangannya daripada Kementerian Pertanian atau Badan Ketahanan Pangan tadi. Oke, jadi runtutannya banyak gitu ya, dari mana dan dari mananya gitu. Jadi tidak asal menarik gitu ya. Iya, betul. Biasanya kan memang itu kemarin salah satunya kan di Thailand ya Mbak. Di Thailand kan memang dijumpai bahwa produk anggur dari Cina ini melebihi batas yang dipersyaratkan. Jadi biasanya kalau ada satu kasus di suatu daerah, maka di daerah yang lain biasanya akan dilakukan pemeriksaan atau pengujian. Oke, itu tadi ya terkait anggur. Mungkin untuk ibu-ibu di rumah, untuk kawan diskus semuanya yang lagi galau, sebenarnya boleh nggak sih ini dimakan gitu ya Bu ya? Karena ini kan menjadi makanan favorit juga untuk kawan-kawan semuanya gitu. Iya, betul. Mungkin bisa dicari-cari lagi infonya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian lagi Bu, kalau untuk terkait roti kemarin Bu, roti yang lagi viral ini yang murah dan enak nih, ini sebenarnya gimana nih Bu? Apakah sudah aman untuk dikonsumsi? Kemarin yang terkait dengan beberapa waktu yang lalu ya tentang keamanan roti tadi, seperti halnya dari BPOM sudah mengeluarkan press release-nya ya, bahwa untuk roti yang kemarin yang Oka ya, yang Oka itu aman untuk dikonsumsi. Kalau yang Oko memang ditemukan adanya zat pengawet yang tidak diperbolehkan atau melebihi kadar yang dipersyaratkan. Oke, jadi yang Auka ya Bu ya? Iya. Auka aman, tapi yang untuk Oka? Yang Oko ya satunya, Oko Oka. Iya, itu tidak bisa dikonsumsi karena melebihi yang ditentukan ya Bu ya? Oke, kemudian kita kembali lagi Bu, untuk mendapatkan syarat edar panganan tadi, itu syaratnya apa saja sih Bu sebenarnya? Syarat edar dari pangan tadi ya, kalau misalkan untuk yang produk terkemas yang pertama dulu mungkin dari PRT yang mungkin skalanya lebih ya yang di bawah, bahwa intinya di situ ada biasanya izin sanitasi Mbak ya. Jadi persyaratannya adalah yang namanya cara pembuatan pangan industri rumah tangga yang baik. Jadi di dalam peraturan BPOM di situ sudah mengatur bahwa tentang persyaratan bagaimana gedungnya, bagaimana tempat produksinya, bagaimana lingkungannya, cara pembersihannya, mungkin di area produksi, pengemasan dan yang lain sudah ada pedomannya. Jadi di samping itu juga teknik dari pengolahan ya, teknik pengolahan ini juga salah satu yang nanti diperhitungkan juga dalam perizinan. Jadi kalau untuk produk-produk PRT biasanya produk-produk yang memang dia mempunyai risiko yang lebih rendah, biasanya produknya adalah produk-produk yang berbentuk kering ya, yang misalnya goreng-gorengan kayak keripik. Keripik itu kan biasanya lebih ke arah kering juga ya, jadi enggak, kadar airnya tidak banyak. Itu juga begitu juga nanti ketika perizinan yang di BPOM, selain tadi ada cara pembuatan pangan, kalau di yang di BPOM biasanya JPPOB, jadi cara pembuatan pangan olahan yang baik. Jadi ada persyaratan itu, dan biasanya untuk yang produk yang perizinannya secara BPOM ini biasanya dipersyaratkan untuk uji lab juga. Jadi ada kandungan minimal mikrobanya tergantung dari jenisnya. Jadi mungkin nanti ada zat-zat kimia yang biasanya ada itu harus negatif atau minimal berapa kandungannya, seperti itu Mbak. Jadi tadi untuk yang pangan segar tentunya dari pihak kementerian juga ada persyaratan juga ya. Jadi cemar berapa residu yang masih diperbolehkan ada di dalam pangan segar itu ada juga berapa. Begitu juga ketika sertifikat layak izin sanitasi untuk yang pangan siap saji, tentunya ini juga tadi baiknya terkait dengan sanitasi dan izin tempatnya ya. Jadi kebersihan tempatnya, kebersihan dari personel yang melakukan pekerjaan itu, dan juga mungkin kenyamanan ataupun keamanan bagi nanti konsumennya ya ketika datang dan
mungkin mengkonsumsi makanan di tempat itu. Jadi kalau di bawah dinas kesehatan ya PIRT tadi ya Bu PIRT ya? Dan sertifikat izin sanitasi. Ya. Kemudian kalau di Kota Madiun sendiri Bu, ini yang menjadi binaan Ibu PIRT ini ada berapa sih Bu sebenarnya? Banyak sih, ya, banyak. Apalagi PIRT saat ini perizinannya sudah mudah Mbak Ilmi. Jadi perizinannya online. Jadi ya, online gitu ya, jadi ya? Online itu kalau persyaratannya lengkap itu 1 hari nanti sudah jadi, sudah keluar izinnya, dan memang perizinannya ini sudah melalui OSS ya, yang biasa ini ya, yang istilahnya single submission ya. Jadi online single submission. Jadi ini semua perizinan lewat situ. Jadi karena mudah, jadi banyak sekali, dan kami dalam 1 tahun tuh kira-kira kalau mungkin ada 100 lebih dari pelaku usaha, dan produknya juga yang dulu tuh pernah sampai 300. Banyak ya Bu ya, berarti di Kota Madiun sendiri. Nah, kalau misalkan pernah nggak Bu dijumpai kasus misalkan ada produk yang tidak mau mengurus surat izin, ini ada nggak sih Bu yang kayak gitu? Kalau yang tidak mau ya, jadi biasanya kadang kita kalau dinas kesehatan ada salah satu tupoksinya kita melakukan pengawasan. Pengawasan itu bisa ke tempat usaha, jadi tadi mungkin ke rumah ya, ke tempat, karena produksi PIRT ini biasanya di salah satu persyaratannya adalah industri yang produksinya jadi satu dengan rumah tangga. Jadi kita datang ke rumah atau kita biasanya ke tempat-tempat outlet penjualan. Sidak gitu ya Bu ya? Iya, jadi kita lihat di sana apakah perizinannya masih memenuhi atau sudah habiskah atau masih berlaku, jadi seperti itu. Jadi memang ada produk-produk dari PIRT ini yang dia memang dipersyaratkan harus ada izin edarnya atau izin PIRT-nya. Ini adalah produk-produk yang memang masa simpannya itu lebih dari 7 hari. Iya, kalau di bawah 7 hari itu belum diwajibkan, jadi boleh tidak. Yang diwajibkan adalah produk yang lebih dari 7 hari gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Kemudian keaslian izin edar ini sebenarnya seperti apa sih? Bukan kadang ada mungkin yang memalsukan izin edarnya. Nah kita tuh harus tahu mawas dirinya, ini kita lihatnya dari mana sih Bu sebenarnya untuk izin edar itu sendiri? Iya. Izin edar ini kalau yang dikeluarkan POM itu sudah bisa kita cek ya Mbak di webnya BPOM, atau mungkin bisa di aplikasinya BPOM yang biasanya cek BPOM ya. Jadi cek BPOM itu bisa untuk mengecek istilahnya produk-produk tidak hanya makanan, jadi yang berada di bawah BPOM yaitu obat dan makanan. Bisa juga ngecek untuk obat, bisa ngecek untuk obat tradisional, kosmetik, dan juga untuk makanan yang memang dia terdaftar di BPOM ya. Tapi memang kalau yang untuk PIRT untuk sementara ini memang masih agak masih belum ada suatu aplikasi resmi, tetapi dari BPOM kemarin juga menginformasikan, karena kalau dulu itu kan sebelum online masing-masing penomoran atau pemberian nomor PIRT ini pada daerahnya masing-masing kabupaten kota. Tetapi dengan adanya online ini kemarin yang digunakan adalah aplikasi dari BPOM. Jadi dari online, dari OSS, dia terintegrasi dengan aplikasinya BPOM yang informasinya kedepannya BPOM juga akan membuat suatu aplikasi untuk bisa mengecek, atau web untuk bisa mengecek PIRT ini apakah nomornya terdaftar atau tidak. Gitu. Kan karena untuk keamanan kita bersama gitu ya Bu. Kadang kan kalau misalkan untuk ibu-ibu nih lihat barang di pasar lebih murah gitu kan. Nah ini kalau lebih murah jauh harganya dari yang biasanya, ini kan juga patut dipertanyakan gitu ya Bu ya. Betul. Kadang keasliannya juga harus ditanyakan, ini asli apa enggaknya gitu. Betul. Nah, kemudian Bu, kalau misalkan ada produk yang
nekat nih tidak ada izin edarnya, apakah ada sanksinya nih? Contohnya ya, kalau memang produknya dia sebetulnya kalau secara apa ya, kalau kita dari Dinas Kesehatan istilahnya kita pembinaan Mbak, jadi apalagi istilahnya pelaku usaha UMKM itu kan memang kalau secara hukum sepertinya untuk penerapan sanksi itu masih belum ya, cuman kita mengharapkan bahwa dengan adanya nomor PIRT ini atau izin PIRT itu sebenarnya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Jadi dia akan memberikan nilai yang lebih kepada produknya sehingga konsumen itu lebih lebih percaya, lebih ini untuk ketika membelinya ya, dibanding kalau tidak ada nomor izin edarnya itu. Oke. Itu nih kawan Diska. Mungkin ada pertanyaan kakak untuk hari ini? Ada? Nih ada pertanyaan nih Bu. Kita tanyakan dulu ya Bu ya, dari kakak Ovidia nih. Salam sehat Kak, mau tanya kalau mau usaha roti kayak brownies, izin PIRT-nya mengurus ke puskesmas atau harus ke Dinkes juga atau cukup dengan online? Ini Bu pertanyaannya. Ya. Sebetulnya kalau untuk perizinan PIRT ini kan online ya, online itu sebenarnya bisa sendiri atau bisa mungkin minta pertolongan, minta bantuan ke puskesmas ataupun ke Dinas Kesehatan. Tetapi kami kemarin di Dinas Kesehatan Kota ini mempunyai ini ya kesepakatan juga dengan DPMPTSP ya, terkait dengan perizinan ini. Kami biasanya mengharapkan kepada pelaku usaha yang ingin mendaftar PIRT untuk ke puskesmas dulu ya. Jadi kenapa? Karena memang di dalam PIRT itu nanti ada beberapa harus diupload, diantaranya ada data-data, tentunya juga salah satunya adalah label. Jadi label di sini sebetulnya harus memenuhi kriteria ya. Di situ ada persyaratan minimal apa saja yang harus tercantum di dalam label, bagaimana penulisannya. Jadi kadang ketika seseorang atau seorang pelaku usaha mau online sendiri bisa sih sebetulnya. Cuman yang kita khawatirkan adalah ketika nanti dari labelnya itu tidak sesuai nanti dari aplikasinya dikembalikan ya, takutnya daripada bolak-balik. Jadi mending ke puskesmas dulu. Jadi ketika di puskesmas itu sudah istilahnya diverifikasi ya dari teman-teman di puskesmas bahwa labelnya ini sudah sesuai. Jadi mempermudah pelaku usaha untuk melakukan perizinan. Tetapi kalau memang sebenarnya pelaku usaha itu sudah pernah ya, dan dia mungkin menambahkan produk yang kedua, yang ketiga, dan dia sudah paham bagaimana label yang benar, itu dia boleh langsung upload sendiri juga boleh. Oke, ya. Jadi diarahkan tetap ke puskesmas dulu gitu ya Bu ya, agar tidak secara administratifnya mungkin bisa dibantu gitu ya Bu ya. Dibantu, dan juga mungkin nanti mempermudah ketika kita melakukan ini ya, mengadakan penyuluhan keamanan pangan, karena salah satu komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang online ini setelah dia mendaftar, setelah dia mendapatkan nomor PIRT juga harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang biasanya diadakan oleh Dinas Kesehatan. Oke, jadi ada programnya sendiri, ada penyuluhan untuk pelaku usahanya ya Bu ya? Ada, karena memang dulu sebelum mendapatkan izin harusnya kan mendapatkan penyuluhan dulu kalau online, sebelum online. Tetapi karena online ini dari pihak pemerintah ya yang mempermudah masyarakatnya, warganya untuk melakukan usaha, jadi istilahnya diberikan izin dulu. Jadi nanti pemenuhannya, penyuluhan keamanan pangannya, nanti pemeriksaan sarananya atau di tempat produksinya atau di rumahnya belakangan. Jadi seperti itu. Sangat dipermudah berarti betul. Untuk pelaku usaha ini untuk perizinan dalam industri rumah tangga ini. Jadi untuk
untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin mendaftarkan usahanya bisa langsung ke puskesmas di wilayahnya masing-masing gitu ya Bu ya. Nanti bisa dibantu secara administratif dan bisa nanti langsung diarahkan ke dinas kesehatan gitu ya Bu. Bisa. Oke gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu ini dari Kak Fikri _44 nih. Jenis pengawet apa sajakah yang diperbolehkan untuk dikonsumsi nih Bu? Tanyanya jenis pengawet apa sajakah yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, ini gimana nih? Iya, sebenarnya ini kalau terkait dengan pengawet ini salah satu bagian dari BTP, bahan tambahan pangan ya. Salah satu dari bahan tambahan pangan yang memang diperbolehkan untuk ditambahkan pada pangan yang biasanya tujuannya adalah untuk memperbaiki, untuk baik itu mungkin penampilan ataupun dari produk tersebut. Dan untuk yang boleh atau tidak itu biasanya ada di dalam peraturan BPOM. Dan saya sebenarnya ada juga sih di online-nya, bukan di online, di webnya atau di alamatnya BPOM itu bisa cek. Saya agak lupa nih. Di situ misalkan jadi pengawetnya itu juga berdasarkan nanti produknya. Misalnya saya produk roti, misalnya pengawetnya pakai natrium benzoat, itu berapa yang diperbolehkan. Jadi berapa berapa pengawet yang diperbolehkan, apa saja jenisnya, itu juga nanti tergantung pada produknya biasanya. Ada ketentuannya. Ada ketentuan-tentuannya, gitu, iya. Ada panduannya sebenarnya di dalam peraturan BPOM itu. Untuk Kak Fikri bisa dilihat di peraturan atau mungkin bisa nanyain lah ke kita atau ke teman-teman di sini ya bisa. Iya, saya lupa saya apa ini nanti untuk berapa batasannya gitu ya Bu ya. Iya, biasanya kan kadang ada batas minimal pengawet diperbolehkan tergantung dari jenisnya. Ada juga yang dia boleh dibelikan secukupnya, jadi nggak ada batasan banyaknya segini, nggak ada. Tapi ada juga yang memang dia maksimal begini. Oke, gitu mungkin bisa semoga bisa menjawab nih pertanyaan dari Kak Fikri tadi. Oke, kemudian selanjutnya nih Bu, bagaimana tanggapan tentang adanya pengawet di roti AOKA? Padahal saya suka, apakah saya akan awet muda jika kebanyakan makan AOKA? Nih sebenarnya tadi udah dijawab ya, udah dibahas ya Bu ya untuk AOKA tadi. Untuk AOKA tadi mungkin kalau Kak Fikri menyerahnya dari awal ini tadi sudah dibahas kalau kandungan dalam AOKA ini sebenarnya tidak ya Bu ya, jadi aman untuk dikonsumsi. Iya, betul. Oke, kemudian mungkin yang terakhir untuk pesan untuk kawan Diska semuanya Bu terkait dengan materi kita hari ini tentang perizinan pangan. Iya, terima kasih untuk Bapak Ibu atau masyarakat Madiun semua bahwa perizinan makanan ini terkait dengan keamanan pangan sangat penting ya. Kita sudah tahu kemarin seperti adanya roti, seperti adanya anggur kemarin yang memang juga menjadi suatu perhatian dan kekhawatiran dari kita semua ya tentang keamanan pangan. Jadi bagi kita selaku konsumen ya, jadi ketika kita membeli suatu produk, salah satunya adalah lihatlah nomor izin edarnya, apakah dia memang ada nomor izin edarnya atau tidak. Tentunya produk yang memiliki izin edar itu akan istilahnya lebih terpercaya ya ketika kita akan mengkonsumsinya. Juga bagi para pelaku usaha, kalaupun ada usaha-usaha ataupun produk-produk yang memang dia harus dipersyaratkan untuk izin edar, monggo bisa mengurus izin edar. Sesungguhnya seperti PERT itu tidak sulit ya, dan kami dari sini kami dari pihak pemerintah, dari Dinas Kesehatan, dari DPMPTSP, dari Puskesmas siap membantu Bapak Ibu dalam melakukan perizinan. Dan juga ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan perizinan, tentunya kami berharap juga untuk tetap komitmen ya, untuk tetap selalu komitmen melakukan suatu produksi sesuai dengan persyaratan-persyaratan tadi ya, agar memang produknya tetap aman terus, jadi tidak awalnya aman mungkin di tengah-tengah jalan karena ketidak konsistennya, jadi bisa
berakibat jadi tidak aman. Itu terima Jadi kasih. diharapkan jadi tetap konsisten yang sudah Iya. mendapatkan izin edarnya. Iya, kalau gitu soal ya, Bu, sanitasi ya. higienisnya misalkan ketika produksi sudah bersih terus ya itu dilanjutkan, dikonsistenkan. Jadi Iya. tetap dijaga mutunya. Dijaga gitu ya, Bu. mutunya, jangan apa ya, ketika kita datang ketika itu bagus. Hanya itu gitu. Iya. Ya. Oke, jadi jangan Jadi- nakal gitu untuk Iya. melakukan hal juga. Jadi Iya. harus tetap dijaga untuk keamanan dari mutu pangan yang diproduksi. Gitu. Betul. Terima kasih Bu Suparida untuk ilmunya, Iya. untuk informasinya yang telah dibagikan semuanya kepada kawan Diska hari ini. Iya. Sama-sama. Untuk kawan Diska semuanya, untuk tayangan ini bisa dilihat kembali di YouTube kami di kawan Diska 5145. Terima kasih sudah bersama kami kurang lebih 30 menit. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.